Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ananda sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa kabar antum sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan ya untuk kita semua, menjadikan kita tetap istiqamah di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam kebaikan-kebaikan pula. Anda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk jadwal kegiatan pagi ini ya, hari Selasa kemarin harusnya Ustadz mengisi aqidah ya. Namun Ustadz salah ya, mengisi materi yang Ustadz beri waktu itu adalah fikih ya. Harusnya fikih adalah Rabu dan Kamis ya. Karena Selasa Ustadz sudah isi fikih dan Rabu ya. Rabu juga fikih, maka untuk hari Kamis ini sebagai pengganti hari Selasa kemarin yang harusnya adalah aqidah. Ananda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk pembahasan tentang akidah yang mana sebelumnya ya kita telah membahas sampai pertanyaan yang kedua. Ingat yang pertama kemarin, kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita? Ya. Dalilnya adalah ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat ke-56. Naam, jadi Allah tidak menciptakan kita dengan sia-sia. Ya. Kemudian hak Allah atas hambanya agar supaya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, ini harus seorang hamba lakukan kepada Allah. Dan kita juga berharap mati dalam keadaan istiqamah di dalam tauhid yang benar, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini untuk murid-murid ustadz khususnya ya, apalagi yang sedang beranjak remaja. Hendaklah antum semua belajar fokus perkara akidah, dan ini sangat penting sekali. Yang mana kita lihat pada zaman sekarang ini banyak sekali ya penyelewengan terhadap akidah. Janganlah antum membaca perkara ramalan-ramalan bintang, janganlah percaya terhadap ya dukun-dukun, jangan mendatanginya ya. Tidak percaya hari-hari sial, tidak percaya dengan benda-benda yang dapat memberikan manfaat. Ya, kemudian kemarin sebelumnya juga pertanyaan kedua, bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, situ juga ya telah Ustaz berikan dalilnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, di surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingat ya, beribadah kepada Allah murni ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita menjaga diri agar tidak melakukan suatu amal ibadah yang tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad."
Ya, di dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa berbuat suatu amalan yang bukan atas perintah kami, tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya ditolak. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu ibadah yang tidak ada amalannya, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sia-sia, hanya capek saja, buang-buang waktu saja. Yang ada contohnya juga sudah banyak. Baik, hari ini akan kita lanjutkan pada pertanyaan yang ketiga. Apakah kita menyembah Allah Azza wa Jalla dengan rasa khauf dan tama'? Ya, khauf itu adalah takut, rasa takut. Sementara tama' pengharapan. Apakah kita menyembah ya Allah Azza wa Jalla dengan rasa ya khauf dan tama', dengan rasa takut dan pengharapan? Jawabannya adalah na'am, iya. Kita menyembah Allah Azza wa Jalla dengan penuh rasa takut dan tama', dengan penuh rasa takut dan pengharapan, sebagaimana firman-Nya ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wad'uuhu khaufan wa tama'an, wad'uuhu khaufan wa tama'an, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Takut apa? Takut tidak diterima. Ya, takut tidak diterima doa kita. Dan harapan, apa harapannya? Harapan adalah doa kita dikabulkan. Dan berdoalah kepada Allah, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Takut kalau doa kita tidak diterima, dan harapan, dan kita berharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Quran surah Al-A'raf ayat ke-56. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Masya Allah. Ya, saya meminta kepada Allah agar dimasukkan ke surga, dan saya berlindung kepada Allah dari neraka. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, ya, yang mana ibadah beliau itu yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat kalau beliau salat itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Yang menunjukkan ya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau masih meminta kepada Allah agar dimasukkan ke surga, dan meminta perlindungan dari neraka. Itu beliau. Bukan lagi kita, ya, yang mungkin banyak dosanya, yang banyak kesalahannya, ya, yang ilmunya masih sedikit, yang masih terus belajar. Hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Saya minta kepada Allah agar dimasukkan ke surga, dan saya berlindung pada Allah dari neraka. Baik. Ya, ananda sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ya, setelah kita menyembah Allah dengan rasa takut dan rasa pengharapan, takut ibadah kita tidak diterima dan berharap ibadah kita diterima, ya, takut kalau doa kita tidak diterima sama Allah, dan kita berharap supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Takut ya terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala, yang siksanya itu amat pedih sekali. Ya, banyak dalam firman Allah itu dijelaskan. Kemudian kita berharap agar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dengan rahmatnya. Ya, kemudian ya, pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam ibadah? Apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam ibadah? Di sini dikatakan ya, ihsan itu merasa selalu diawasi Allah Azza wa Jalla. Ya, kita merasa selalu diawasi oleh Allah.
Allah saja yang selalu melihat kita. Dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita. Ya, baik dalam ibadah ataupun di luar ibadah. Makanya ihsan di dalam ibadah adalah merasa selalu diawasi Allah Azza wa Jalla saja yang selalu melihat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha kana 'alaikum raqiba." An-Nisa ayat yang pertama. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ini insyaallah akan antum hafal, mungkin antum sudah hafal atau antum sudah setorkan ya di hadis Arba'in Nawawi ya. Al-ihsan an ta'budallah ya ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu tarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya maka sungguhnya dia melihat engkau. Hadis riwayat Muslim. Apapun yang kita lakukan ya, dimanapun kita berada selalu ada Allah. Ingat, Allah selalu mengawasi kita. Hendaklah ya setiap keburukan-keburukan yang hendak kita lakukan, ingat Allah mengawasi kita. Allah mengawasi kita. Mati datang tanpa kita ketahui, kapanpun bisa datang. Tidak harus tunggu tua, tidak harus tunggu sakit, kapanpun bisa datang. Ya, jadi Anda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, saya rasa cukup untuk pembahasan pagi hari ini. Dua tambahan pertanyaannya ya, yaitu apakah kita menyembah Allah dengan rasa takut dan harap? Naam, jawabannya adalah iya. Kemudian yang pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan ihsan dalam ibadah? Yaitu kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.